Cek 1, 2. Saya mengucapkan shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, shalom. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita masuk di dalam doa pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ibadah di awal tahun 2023. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pertama kita mengucapkan selamat tahun baru 2023 buat kita semua. Puji syukur kita sudah melewati tahun 2022 atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita bisa menikmati tahun baru 2023 ini dengan penuh sukacita dan kedamaian. Biarlah kita menjalani hari-hari kita di tahun 2023 ini tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya kasih setia dan kasih sayang Tuhan selalu bersama kita di tahun 2023 ini. Baik di keluarga, di tengah-tengah usaha kita dan pekerjaan kita. Untuk itu sebelum kita memulai kebaktian perdana kita di tahun 2023 ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, GBI, Alam Hotel ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, hari pertama tahun baru ini, kami bersama-sama, bersama saudara seiman ya Tuhan, hadir di tempat ini. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan, penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Biarlah Engkau jamah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau sertai kami di tahun-tahun ini ya Tuhan, di tahun 2023 ini bahkan seterusnya. Engkau memberkati kehidupan kami dengan berlimpah-limpah. Engkau memberikan kami kesehatan, panjang umur, kemurahan yang datang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan terus hadir, Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami untuk menuntun kami kemanapun kami pergi dan melangkah ya Tuhan. Biarlah kiranya para jemaat-Mu dan semua kami di sini apapun kami perbuat Tuhan buat berhasil ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar juga kami akan mengikuti ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan dan yang kebaktian di rumah. Bapa, biarlah kiranya sukacita-Mu terus hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, kerinduan kami untuk kami bisa memiliki suatu tempat yang baru, biarlah terwujud ya Tuhan. Kasih setia dan kasih sayang-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga memberkati Gembala kami, Bapak Poltak Siahaan yang melayani kami di gereja ini ya Tuhan. Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi untuk memenangkan jiwa, dan Engkau kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan kepada hamba-Mu. Engkau berkati dia ya Tuhan kemanapun melayani. Engkau berkati seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Engkau memberkati apapun yang dilakukannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami, pembina rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo ya Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, kepada Bapak pemimpin kami. Biarlah kiranya Tuhan juga pakai lebih dahsyat lagi dalam melayani. Tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk para gembala kami, gembala pembina kami yang ada di Sumatera Resort, Bapak Bambang John dan beserta deputinya ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam melayani. Biarlah ya Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini untuk bisa terbentuk 100 gereja baru ya Tuhan. Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kami bisa tinggal di negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan juga melindungi
pemimpin kami Bapak Jokowi dan Wakilnya Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran menteri. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada pemimpin kami ini ya Tuhan. Dan kami yakin juga di tahun 2023 Indonesia akan bangkit dari antara segala bangsa-bangsa ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai pemimpin kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya ya Tuhan, Tuhan juga memberkati setiap instansi-instansi keamanan bagi negara ini ya Tuhan, baik TNI dan Polri. Tuhan berkati lembaga-lembaga tinggi negara, perusahaan-perusahaan negara, BUMN. Kiranya Tuhan selalu melindungi ya Tuhan, memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya di tahun 2023 Tuhan Yesus semakin nyata untuk hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita yang percaya, mari bersama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kami ucap syukur Kau menyampaikan kami di tahun yang baru ini. Kami tahu ini bukan karena kekuatan kami, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pagi hari ini, di hari yang baru, di tahun yang baru, kami hampiri Engkau Tuhan. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari katakan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bye.
pagi hari ini. Kekudusan-Mu Bapa, Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu. memandang wajah-Mu, Engkaulah kekasih dalam hidup kami Yesus Tuhan. kekasih jiwaku. Bahwa kami masuk dalam kehendak dan rencana-Mu. Ya Bapa. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati semua kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih lagi katakan, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam hadirat-Mu adalah saat yang paling indah. diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami tahu tempat yang paling indah
hanya di saat kami bertemu muka denganmu Tuhan. Hadirat-Mu adalah tempat yang paling indah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, yang memampukan kami melewati tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan. Tapi kami bersyukur kekuatan terus Kau tambahkan dalam hidup kami. Ternyata kami mampu melewatinya Tuhan. Kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami. Itu hanya karena anugerah-Mu, karena Engkau terlalu mencintai kami. Engkau terlalu mengasihi kami dan menuntun kehidupan kami. Kiranya Kau berkenan mengampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Dan Kau menuntun perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ke depan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik dan hanya berbuat baik bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami di hadapan? Kami ini biji mata-Mu Tuhan, yang Kau jaga, yang Kau pelihara dan Kau lindungi setiap kami. Janganlah biarkan kiranya kasih-Mu meninggalkan kami. Biarlah itu terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat syukur, bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih jikalau kita mampu melalui semuanya. Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kami bersyukur. Terima kasih untuk semua pergumulan, terima kasih untuk semua persoalan. Terima kasih untuk semuanya karena ternyata kami tahu kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Kami kuat saat kami memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Kami kuat saat kami memilih untuk berdoa dan berserah dan berharap kepada-Mu. Kami menyadari Kau terlalu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih perlu takut untuk tahun yang ada di depan kami. Karena firman-Mu berkata kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Engkau Kristus yang tidak pernah berubah. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih.
Penuhi kami dengan kekudusan-Mu, supaya kami dapat melihat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Benar ya Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya Kau setia, ku tetap percaya Tuhan setia. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya, Yesus segala perkara dapat ku tanggung, segala perkara dapat ku tanggung. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. ku tetap percaya, Yesus. Sekali lagi kita katakan segala perkara dapat ku tanggung, karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan, ku tetap percaya Yesus, ku tetap percaya, ku tetap Yesus setia, ku tetap percaya, Yesus setia. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kalau satu-satunya penolong Tuhan yang dapat kami percaya seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucap sekali lagi bagi seluruh jemaat Tuhan Shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Saya percaya oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Yang percaya katakan amin.
Bapak Ibu, kita ada di suasana tahun baru, di hari yang pertama di tahun yang baru. Coba bilang kanan kiri selamat tahun baru. Saya percaya kamu lebih baik di tahun yang akan datang. Haleluya. Dan janji Tuhan akan dipenuhi dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau bersuka cita memuji Tuhan di tempat ini. Mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Raja di atas segala Raja. Engkau Allah yang luar biasa. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, kekatmu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaanmu kau limpahkan bagiku. Bersama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Engkau yang menyertai kami dari hari ke hari, bahkan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Bersama-sama katakan, haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari, haleluya, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Sekali lagi katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia, rahmat-Mu tak pernah habis, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari tangan-Mu yang perkasa, amin, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dia Allah yang perkasa dalam setiap kehidupan kita, amin. Dan Dia berjanji menuntun kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, dan kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang menyertai kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau bawa persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan,
dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saja kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia,
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, la bada. Haleluya, haleluya, la basika, la bada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh setia. Kau sangat mulia bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih, puji syukur kami Tuhan Yesus. Dengan hari-hari yang telah Kau ciptakan Tuhan, kami telah lalui tahun 2022 Tuhan Yesus. Kami tinggalkan perjalanan hidup yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di bulan pertama di tahun yang baru, di tahun 2023 Tuhan, kami tetap merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, penuh kuasa. Ya bala. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa bagi hidup kami, bagi umat-Mu Tuhan Yesus di gereja GBI Alam Hotel ini Tuhan Yesus. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, di hari yang kudus bagi kami Tuhan Yesus, Engkau luar biasa baiknya bagi kami Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, kami ingin belajar akan sabda firman-Mu Tuhan, yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, untuk hamba-Mu dapat mengartikan dan memperkatakan firman-Mu Tuhan. Begitu juga seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Engkau jamah lawat hati pikiran mereka juga Tuhan, untuk dengar-dengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Yesus. Itulah dasar hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu firman-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu. Kita yang siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari kita kata-kata samakan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih, puji Tuhan, puji syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita dapat berkumpul pada hari Sabat, hari kudus bagi kita, hari yang kita muliakan di hari pertama ini, di bulan pertama, di tahun baru di 2023 nih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Kami mendapatkan berkat-berkat yang pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Di sini akan saya bawa firman Tuhan dengan tema pujian syukur akhir tahun dan awal tahun 2022 atas semua kemuliaan Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu, atau saya bacakan di Roma 11
Di Roma 11 ayat 33 sampai 36. Tetapi kita harus mengetahui dulu, di Roma 11 ini dari ayat 25, ini tentang penyelamatan bangsa Israel. Penyelamatan bangsa Israel. Ini surat Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi bagaimana Rasul Paulus mengetahui bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala istilahnya itu, yang tidak percaya akan Tuhan, tidak percaya akan Tuhan. Makanya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Roma. Di dalam ayat 25 saya baca dulu. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, rahasia firman itu. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Tetapi inti daripada firman Tuhan ini yang akan saya sampaikan di ayat 33. Saya bacakan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kemudian ada ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Kemudian ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Kemudian inilah inti dari firman Tuhan itu yang kita dengar bersama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan ini kita mengetahui kita telah melewati tahun 2022 yang penuh pergumulan permasalahan di dalam pribadi kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Kita mengetahui itu, tidak ada masalah keluarga, anak, menantu, cucu, pekerjaan, semua ada di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, dalam 1 tahun ini. Lain masalah-masalah pergumulan yang umum yang kita ketahui. Seperti COVID-19, Corona yang hampir 3 tahun berjalan. Itu permasalahan pergumulan dunia yang kita ketahui. Kemudian permasalahan-permasalahan alam semesta. Itu yang umum kita ketahui. Itu yang umum, tapi yang penting kita di dalam pergumulan permasalahan pribadi kita, keluarga kita telah lewati. Kita telah lewati sampai di awal pertama, hari pertama, bulan pertama di tahun 2023 ini. Hari yang baru bagi kita, hari yang penuh berkat. Apapun yang kita dengar, apapun yang telah kita ketahui bahwa tahun 2023 ini gelap. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Di sini di ayat di 33, oh alangkah dalamnya kekayaan. Semua miliknya Tuhan, kekayaan alam semesta ini. Dari manapun, semua milik Tuhan. Jadi kita harus menyadari itu, mengakui, kita harus minta kepada Tuhan. Alam dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan. Semua milik Tuhan, yang dari laut, dari gunung, dari lembah-lembah, ada berkat. Kemudian hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini luar biasa kalau kita pikirkan. Hikmat dan pengetahuan. Kita di seluruh kita semua mendapatkan hikmat pengetahuan. Kita minta kepada Tuhan. Ada
di dalam pribadi kita ada talenta, karunia, diberikannya hikmat. Harus kita mengakui dan menyadari itu. Minta sama Tuhan. Hikmat apa yang harus kita ketahui pada tahun 2023 ini? Pengetahuan apa? Minta kepada Tuhan. Karena tak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bagaimana kita sampai pada hari pertama ini? Bulan pertama di tahun baru 2023 ini. Kita tadi mengetahui dalam permasalahan-permasalahan yang umum. Sungguh luar biasa tentang virus corona. Semua manusia di dunia ketakutan. Kita diberi keselamatan, perlindungan, napas hidup, kesehatan yang baik pada pagi hari ini. Diberkati Tuhan. Ada amin? Kemudian, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada yang mengetahui pikiran Tuhan. Tetapi kita harus berpikir seperti Yesus, seperti Tuhan. Harus kita berpikir seperti Yesus. Bagaimana kesetiaan ketaatannya, dia rela mati untuk kita. Akibat dosa yang kita lakukan di dalam hidup di muka bumi ini Tuhan. Tuhan mengetahui, harus kita menyadari seperti pikiran Kristuslah pikiran kita. Diperkatakan di ayat 34, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang mengetahui pikiran Tuhan. Tapi kita diberikan hikmat pengetahuan. Oh, aku diberi napas hidup pagi hari ini. Diberi keselamatan, perlindungan. Itu setiap hari kita harus berdoa saat teduh. Perubahan-perubahan cara berpikir kita di akhir tahun 2022. 1 tahun kita lalui. Mulai hari ini kami mengajak Bapak Ibu supaya berpikir dengan baru, melihat dengan baru, mendengar dengan baru, penciuman perasaan dengan baru, perkataan mulut lidah kita dengan baru. Karena kita percaya bahwa tubuh kita adalah tubuh Kristus. Yesus kepala di bagian hidup kita. Itu harus kita akui dan kita lakukan setiap hari. Bagaimana kita tadi pagi, pasti sudah banyak yang kurang tidur. Ada yang tidak berdoa, tidak mengucap syukur. Mengikuti situasi zaman. Kita melihat situasi alam sekarang. Kita melihat situasi dunia ini sekarang. Bagaimana umat manusia sudah tidak mengenal Tuhan lagi. Saya bacakan dulu di ayat 2 Ulangan ya. Kepada Bapak Ibu. Di Ulangan 29 ayat 24 sampai 29. Dalam firman Tuhan di ayat Ulangan 29 sampai dari ayat 24 sampai 29 ini. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Seluruh dunia, seluruh negeri. Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Itulah terjadinya virus corona. Kita harus menyadari itu. Kemudian ayat 20, maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang kita. Itulah alam nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Ishak, bagaimana perjanjian dia. Kemudian Allah nenek moyang kita, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Kalau perjalanan kita ketahui di perjanjian lama, bagaimana Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun. 40 tahun. Kemudian di ayat 20, dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. 27, itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini
sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Ke-28, Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi kita harus melakukan perintah dan pernyataan firman Tuhan ini, melakukan perintahnya. Bagaimana setiap hari kita harus berubah. Bagaimana kita telah melalui tahun 2022. Bapak Ibu yang menyadari sendiri bagaimana di awal ini kita harus berpikir lebih lagi mengenal Yesus dengan benar dan baik. Bagaimana kita mengenal Yesus dengan benar dan baik? Kita sudah melihat kejadian alam semesta. Kita sudah melihat, mengetahui seperti gempa, banjir, semuanya telah terjadi. Ini memperingati kita seperti di Sumatera Utara, kita mengetahui pada bulan Juli kurasa mungkin itu di Tarutung, di mana pada tahun 80-an itu telah terjadi di Tarutung. Tapi tahun 2022 ini di Tarutung telah terjadi juga gempa. Kenapa terjadi itu? Supaya mereka menyadari, mengingat Tuhan sudah dikasih berkat, tapi lupa akan firman-Nya, akan Yesus. Jadi kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita di awal ini melakukan perubahan dalam berpikir, dalam penglihatan, dalam pendengaran. Harus kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kembali kita pada ayat di Roma 11. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada penasihat. Umat manusia tidak ada penasihat. Tapi penasihat yang ajaib itulah Yesus. Bagaimana kita dalam perkara pergumulan kita hadapi setiap hari. Kalau kita enggak memperkatakan, Engkau Yesus penasihat ajaib. Nyatakan perkara-perkara kami, pergumulan permasalahan kami Tuhan. Buka jalan bagi kami. Itu harus kita perkatakan, harus kita lakukan, supaya kita mengenal Yesus dengan benar dan baik. Kemudian ayat 35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Tidak ada yang menggantikan Yesus. Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Kita hanya mengucap syukur, ucapan syukur setiap hari, supaya kita lebih lagi mengenal Yesus. Ucapan syukur itu lebih hebat karena terjadi kuasa. Ucapan syukur yang kita lakukan setiap hari, kita mendapatkan napas hidup, kesehatan tubuh jiwa raga kita. Sampai sekarang kita dapat berkumpul ibadah di awal tahun ini. Itu ucapan syukur kita. Harus kita menyadari dan mengaku itu. Semuanya karena Tuhan. Kemudian di sini inti daripada firman yang terakhir saya perkatakan kepada Bapak Ibu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Semua punya yang ada di dalam tubuh kita ini punya Dia. Napas hidup, kesehatan, panjang umur. Sudah diperkatakan di firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia, karena Dia semua kita ada sampai sekarang ini. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah Bapak Ibu mengetahui, menyadari
kita bisa berkumpul sekarang ini karena Dia. Karena Yesus, ada amin. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Supaya kita menyadari, kita mengakui, kalau tidak ada Dia, kita tidak dapat berkumpul. Apalagi masalah-masalah yang telah terjadi yang secara umum. 2 tahun, hampir 3 tahun berjalan COVID-19 Corona. Pada waktu itu semua ketakutan. Sekarang udah diperintahkan Bapak Jokowi, PPKM itu sudah agak diredakan. Tetapi tetap juga ada kontra. Itulah hikmat pengetahuan daripada orang-orang yang pintar. Di sini dikasih tahu tadi kan, di ayat 33 itu, oh alangkah dalamnya kekayaan, semua milik Tuhan. Hikmat dan pengetahuan juga dari Allah. Semua hikmat pengetahuan, seluruh pengamat-pengamat, kita mengetahui di media sosial bagaimana setiap orang-orang pintar itu memberikan pengamatan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kita harus mengetahui pada zaman akhir ini, kita harus lebih lagi mengenal Yesus dengan benar. Di sini diperkatakan di ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai hidup kita dipanggil Tuhan. Itu harus kita menyadari, dan setiap saat kita harus bersyukur, mengucap syukur. Mulai hari pertama, bulan pertama di tahun baru 2023 ini, mari kita sama-sama mengenal Yesus dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar dan baik. Dengan cara melakukan ibadah, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Saya bersaksi sedikit kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya dulu 63 tahun yang lalu, sekarang umur saya menjelang 63 tahun. Saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya di tebing tinggi. 9 bersaudara, anak keempat. 5 wanita, 4 laki-laki. Dulunya kami tidak tahu mengenal Yesus dengan benar ini, tidak tahu. Karena kami di gereja lokal. Kami ya gereja-gereja gitu dari anak-anak. Sampai remaja dewasa saya tidak pernah mengikuti seperti di sini JC, remaja. Dulunya kalau di HKBP, NHKBP, saya tidak pernah. Kemudian di tahun 82 saya masuk anggota Polri. Anggota Polri, masuk secaba. Dan pada tahun 2018 saya purna pensiun, mendapat pangkat kompol. Kalau di TNI-nya di mayor. Kalau saya perhatikan di hidup saya perhatikan diri saya dan keluarga saya. Sungguh luar biasa baiknya Tuhan Yesus kepada keluarga saya dan pribadi keluarga saya. Kenapa? Saya mengenal Yesus itu dengan pelan. Dari pangkat bintara sampai mayor kompol, tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan pangkat. Tapi saya terus berbuat dosa, tidak mengenal Yesus. Sampai perwira pun saya tidak mengenal Yesus. Tapi saya menyadari itu dan mengakui dan mohon pengampunan. Di tahun 2000 memang berjalan saya mengenal Yesus. Karena pendengaran akan firman-Nya sungguh luar biasa. Selama saya bertugas 35 tahun, tidak terjadi hambatan-hambatan, masalah jabatan, masalah pangkat. Itulah baiknya Tuhan Yesus. Dan saya menyadari itu, mengakui itu.
bahwa Tuhan Yesus ada bersamaku. Dia melepaskan segala, mengampuni dosa-dosa saya. Itu yang luar biasanya. Istri saya bukan seorang Kristen. Istri saya orang Kedar Nibayot, beragama Islam. Selama sama hidup bersama dia, saya tidak pernah mengajarinya. Tidak pernah mengajarnya. Istri saya bertumbuh sendiri, belajar sendiri. Saya salut terhadap istri saya. Karena saya orang Kristen yang keturunan dari nenek, dari bapak saya. Tapi saya tidak mengenal. Tetapi istri saya terus belajar lebih lagi. Nyata itu yang kami terima. Kami bangga memiliki Allah seperti Yesus, Allah yang sempurna. Maka kepada kita semua, mari kita di awal hari pertama, di hari kudus pula ini, hari sabatnya Tuhan. Di awal pertama, di bulan pertama di tahun baru 2023. Mari kita bersama-sama lebih lagi mengenal Yesus dengan benar dan baik. Dengan cara melakukan perintah dan pengajarannya. Beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa bagi hidup kami. Telah kami lalui 1 tahun di tahun 2022 Tuhan. Kami menyadari dan mengakui Tuhan, banyak pergumulan permasalahan di dalam pribadi kami, keluarga kami masing-masing Tuhan. Tapi Engkau tetap membuka jalan, memberikan kami berkat yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Napas hidup, kesehatan tubuh jiwa raga kami ya Allah Bapa. Terima kasih puji syukur kami Tuhan. Pada hari pertama, di awal pertama di tahun baru 2023 Tuhan Yesus. Tepat di hari sabat-Mu, di hari kudus bagi kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu terjadi bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Engkau mengetahui hati pikiran kami, rencana kami Tuhan. Di dalam 1 minggu ini Tuhan, di dalam 1 bulan ini Tuhan, di dalam tahun 2023 ini Tuhan, apapun yang telah terjadi dan kami mendengarnya Tuhan, karena kami percaya Engkau Yesus bersama kami, Engkau Immanuel kami, Engkau Mesias kami. Kami tidak takut akan perkataan-perkataan dunia Tuhan. Kami hancurkan keinginan-keinginan daging kami Tuhan, untuk hanya kemuliaan nama-Mu Bapa. Ajari kami, pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu gereja GBI Alam Hotel Tuhan. Berkati dengan hikmat-hikmat marifat dari surga. Hikmat yang utama dan terutama adalah takut akan Kau ada di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Takut akan Kau Tuhan Yesus. Dari awal pertama, hari pertama, bulan pertama di tahun baru 2023 ini Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu kepada kami ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Tuhan, yang memimpin kami di tempat kami ibadah di gereja GBI Alam Hotel dengan hikmat-hikmat marifat dari surga Tuhan. Kau berkati Tuhan. Engkau nyatakan penuaian jiwa-jiwa kepada kami Tuhan. Pakai kami seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mengakui dan merasakan Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada di sini. Dan kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Di dalam 1 tahun di tahun 2022 Tuhan, banyak kesalahan pelanggaran yang kami lakukan terhadap-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami juga melepaskan pengampunan kepada sesama kami, saudara kami Tuhan.
Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang kurang sempurna. Engkau yang menyempurnakan Tuhan Yesus. Terimalah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu. Sama-sama kita percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkat. Kami yakin Tuhan. Ya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Benar ya Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan kalau Tuhan mengizinkan kita, membawa kita dari tahun 2022 sampai 2023. Musim boleh berganti, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada. Pak Boris tadi sampaikan kita harus mengucap syukur. Kalau kita Tuhan berkati, ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita pun ada sampai hari ini, itu karena Dia yang memberikan kehidupan kepada setiap kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan bagi kita memasuki tahun 2023 itu dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Ya. Saya bacakan buat kita. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah nanti kalau kita baca ayat ini bagaimana kemudian murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus yang sedang beristirahat itu ketika di tengah danau maka mereka dihantam oleh badai. Apa yang terjadi ketika mereka dihantam oleh badai? Maka mereka dalam kondisi ketakutan. Mereka berkata, membangunkan guru mereka, "Guru, bangun, kita akan binasa." Tetapi apa yang terjadi? Yesus hanya berkata, "Diam dan tenanglah." Nah Bapak Ibu Saudara, untuk memasuki tahun 2023, mari kita bertolak ke seberang. Ini menjadi kekuatan kita. Kita menyeberangi 2022, masuk ke 2023. Kalau para pemimpin dunia berkata 2023 adalah tahun yang gelap, sama seperti ketika murid-murid itu ada di tengah danau, mereka mengalami kegelapan. Mereka mengalami masa-masa yang sukar,
bahkan hampir saja mereka tenggelam dan binasa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka itu kemudian keluar dari situasi yang sulit yang akan menghanyutkan kehidupan mereka. Nah, apa yang kemudian perlu kita perhatikan supaya kita mampu bertolak ke seberang dan kita melewati badai-badai kehidupan di tahun 2023. Nah, Bapak Saudara, mari kita perhatikan ya, di dalam ayat yang ke-40. Markus 4 ayat yang ke-40, di dalam ketakutan maka Yesus berkata kepada murid-murid, dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Kemudian dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Nah, mungkin banyak di antara kita mungkin takut hari-hari ini. Sama seperti murid-murid mengalami ketakutan ketika ada di tengah-tengah badai. Mengalami goncangan ketika masuk di tengah-tengah badai. Nah, seorang pelaut yang handal itu tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Seorang pelaut yang luar biasa itu tidak dihasilkan dari satu keadaan kondisi laut yang kemudian tidak ada ombaknya. Badai itu akan membuat dua hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita tidak kuat, maka kita akan tenggelam. Seorang pelaut ketika dia tidak lihai, dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan kapal atau mengendalikan katakanlah perahu, maka dia akan tenggelam bersama-sama dengan badai itu. Tetapi hal yang kedua, badai akan membuat pelaut ataupun nelayan itu akan semakin lihai, semakin tangkas, semakin kuat untuk kemudian mengarungi lautan. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita takut dan kita tidak punya kemampuan menghadapi badai kehidupan, bahkan badai 2023, maka dua hal, kita tenggelam dalam masa-masa kegelapan itu atau kita tampil semakin lebih kuat. Dan saya berdoa kita adalah yang kedua. Kita bukan tenggelam, tetapi dengan badai maka kita akan terus menari-nari di atas badai itu. Kita akan mengendalikan badai itu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena apa? Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kan kita buka nanti Injil Sinoptik, ya, Matius, Markus, Lukas. Nah, ini dicatat dalam Injil Markus, ya, ayat 40. Kalau kita nanti baca di dalam Matius 8 ayat yang ke-26, maka kita akan menemukan bahkan dalam Lukas 8 ayat 25 ini sama ceritanya. Ya. Tetapi ada 3 hal yang berbeda di sana. Ya. Yang pertama dalam Markus 4 ayat yang ke-40 tadi, maka kita akan menemukan, ya, ini ciri-ciri orang yang beriman gitu ya.
Nah, yang pertama dikatakan dalam Markus 4:40 ya, dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, yang pertama ya, dikatakan tidak punya iman. Ya. Dalam Markus 4 ayat 40, tidak punya iman. Kemudian dalam Matius 8 ayat 26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, kemudian pribadi yang kedua itu diterjemahkan dengan pribadi yang kurang beriman. Kemudian dalam Lukas 8 ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ya. Where is your faith? Dikatakan. Di mana iman kita? Artinya ini imannya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang nyantol di pohon jabi-jabi, ya kan? Kadang-kadang nyantol di mana? Apa namanya? Di paranormal. Kadang-kadang nyantol di mana? Kadang-kadang nyantol di dukun imannya. Di mana iman? Nah, orang yang tidak beriman, Yesus mau katakan, ketika kita tidak beriman, maka kita akan takut menghadapi badai. Maka Yesus berkata, di mana imanmu? Engkau kurang iman. Engkau tidak punya iman. Ketika kita tidak punya iman, ketika kita kurang beriman, ketika kita tidak jelas iman kita, maka kita akan ketakutan menghadapi badai. Dan kita tidak akan mampu bertolak ke seberang. Maka kita tidak akan mampu melewati tahun 2023. Yang mau saya katakan Bapak Saudara, mari memasuki tahun 2023. Mari setiap kita harus punya iman yang teguh. Katakan amin. Hanya dengan iman kita akan mampu masuk dan melewati badai-badai yang ada di depan kita. Beritahu samping kiri kanan, mari miliki iman yang teguh. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, bagaimana caranya Bapak Saudara? Apa yang perlu kita perhatikan untuk kita membangun iman kita? Sehingga sepanjang 2023, meskipun badai ada, meskipun persoalan ada, meskipun pergumulan ada, ketika iman kita kuat, iman kita bangkit, saya percaya kita akan mampu bertolak ke seberang dan kita akan jumpa tahun yang akan datang. Amin. Nah, mari kita perhatikan dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan 21. Saya bacakan buat kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, yang pertama di ayat 18 dikatakan, mari untuk membangun iman yang kuat, untuk membangun iman yang teguh sehingga kita bersama-sama mampu bertolak ke seberang, mampu melewati dan mampu untuk kemudian mengendalikan dan kita menang di tengah-tengah badai. Yang pertama dikatakan berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Beritahu samping kiri kanan, berharap dan percaya. Jangan ada yang berputus pengharapan. Meskipun sulit Bapak Ibu Saudara, meskipun sakit, jangan berhenti untuk berharap dan percaya. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan berhenti berharap dan percaya. Itu kunci untuk kita punya iman yang teguh. Jangan pernah berhenti berharap dan percaya. Yang kedua,
Di ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah. Mari iman kita jangan lemah. Jangan pernah goyah, jangan pernah guncang. Kalaupun belum kita menemukan jawaban, belum kita terima jawaban, orang lain sudah menerima. Meskipun kita dihajar habis-habisan oleh badai, tidak apa-apa. Jangan lemah iman kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu, ketika kita merindukan sesuatu, orang lain kok enak-enak aja ya. Kayaknya lengkap semua, kayaknya gampang semua. Gak pun berdoa, gak pun melayani seperti kita, gak pun terus ibadah seperti serius kita. Kok gampang ya? Sehingga kemudian kita lemah iman kita. Kemudian kita berkata, udahlah, gak usahlah Tuhan-Tuhanan, gak usahlah gereja-gerejaan, gak usahlah pelayanan, gak usahlah jadi hamba Tuhan. Akhirnya apa? Kita mundur. Asaf itu kalau kita baca nanti Mazmur 73, itu ketika diperhadapkan pada situasi itu, orang lain gemuk-gemuk, tubuhnya sehat-sehat, sementara dia yang serius dengan Tuhan, dia yang ada di bait suci, dia sepertinya kekurangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Asaf, dia kemudian masuk dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan perlihatkan segala sesuatu. Bahwasanya kesudahan orang fasik seperti Tuhan menempatkan mereka di tempat-tempat yang licin. Sebentar saja terjatuh dan tergelincir dan tidak akan pernah kelihatan lagi. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan terus berharap dan mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Beritahu samping kiri kanan, imanmu jangan lemah. Amin. Jangan lemah, sesulit apapun itu, sesukar apapun itu, jangan lemah. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-20 dikatakan, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Katakan amin. Jangan bimbang dengan janji Allah. Apa itu janji Allah? Firman Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Kalaupun sampai nanti dalam perjalanan kita di tahun 2023 belum terjawab doa dan harapan kita, jangan pernah bimbang. Karena apa? Firman-Nya ya dan amin. Katakan amin. Beritahu samping kiri kanan, jangan bimbang terhadap janji Allah. Amin. Nah yang terakhir Bapak Saudara, ayat yang ke-21 dikatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah yang terakhir, dengan penuh keyakinan. Jangan setengah-setengah Bapak Saudara. Jangan 25% atau 75% ataupun katakan 99%, tetapi 100%. Amin. Karena apa? Diperlukan ya penuh keyakinan. Karena ketika kita bimbang, ketika kita ragu, ketika kita kemudian lemah, ya, di saat itu iblis akan memakai pikiran kita, akan memakai perasaan kita. Kita akan berkata, rasa-rasanya akhirnya apa? Kebawa perasaan. Sedikit kita ditegur, rasa-rasanya kita sudah, waduh, jangan. Yakinkan, dengan penuh keyakinan, percaya terhadap janji Tuhan. Katakan amin. Beritahu samping kiri kanan sekali lagi, dengan penuh keyakinan. Amin. Saya percaya orang yang beriman akan yakin dan percaya. Ya, orang yang beriman akan yakin dan percaya kepada seluruh janji Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah berbohong. Ketika Dia berfirman, maka firman-Nya itu akan terlaksana dalam kehidupan kita. Kalaupun mungkin hari ini belum, tetapi yakin dan percaya firman-Nya ya dan amin.
maka setiap orang yang beriman akan yakin dan percaya, maka dia akan sanggup berkata kepada badai seperti Tuhan Yesus, diam dan tenanglah. Amin. Berapa banyak melihat kita bisa bertolak ke seberang dan kita melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Rambutku Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita buka kedua tangan kita sebelum kita menutup ibadah ini. Mari kita menyembah Tuhan. Mari yakinkan setiap kita, perkuat iman kita, miliki iman yang kokoh, miliki iman yang teguh, untuk kita boleh bertolak ke seberang, untuk kita boleh bertolak dan kita menyelesaikan sepanjang tahun ini. Dan kita boleh melihat badai boleh ada, tetapi setiap kita akan mengatasi badai-badai yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya orang yang memiliki iman, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya iman yang teguh kepada Tuhan, maka dia akan berkata kepada badai, diam dan tenanglah. Dan kita akan melihat di balik setiap badai, di balik setiap persoalan, ada janji berkat Tuhan, ada hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan sediakan. Yang diperlukan adalah kita butuh iman yang sejati, iman yang teguh untuk percaya sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan. Oh rabatakan nama takarabataka rabara Shekana mayara bara mayara labo. Haleluya. Shakarabata karabara bara Shekana mata karabata karababa. Rabatakan nama ya rabatakara ya ralabaraba. Haleluya. Haleluya. Shakarabatakara bara. Thank you Lord. Thank you Jesus. Shakarabatakara bara. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menyertai sepanjang tahun 2022, maka penyertaan yang sama, bahkan penyertaan yang sempurna akan tetap menyertai setiap umat-Mu di sepanjang 2023. Tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang luar biasa, itu menyertai setiap umat-Mu dari hari ini sampai ke tanggal 31 Desember 2023. Bahkan melewati tahun ini, Tuhan akan menyertai dengan kekuatan, dengan pengurapan, bahkan dengan segala berkat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Diberkatilah setiap kaum bapak-bapak, kaum ibu, anak-anak, orang tua, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu.
diberkati di dalam nama Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu mengalir bagi setiap keluarga, mengalir bagi setiap rumah tangga, mengalir bagi setiap pribadi, mengalir untuk setiap pekerjaan, setiap usaha, studi, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh setiap umatmu diberkati di dalam nama Yesus. Oh rabataka. Mereka akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan. Setiap umat akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa ya Tuhan. Engkau akan membawa mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu berkat kepada berkat yang lain, dari satu kebajikan kepada kebajikan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkat yang melimpah turun atas gereja, atas sidang jemaat-Mu Tuhan, atas keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh rabatakana matakarabaraba. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh rabatakarabatakabaraba. Tuhan selalu firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu, kedua hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk Pak Boris Haragi, terima kasih buat gembala kami. Kiranya berkat-Mu turun atas kedua hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dan kita juga akan menyaksikan Warta Sepekan untuk informasi-informasi baru sepanjang tahun 2000, sepanjang minggu ke depan. Kita saksikan, selamat memberi, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhanlah Raja, segala bumi bersorak-sorai, pulau-pulau bersuka cita, haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang kedua dan sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan ucapan selamat tahun baru mewakili jemaat. Kami mintakan waktu dan tempat untuk Bapak Sihombing. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Di pagi menjelang siang ini, kita diberikan napas kehidupan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kebaktian kita mengawali tahun 2023 yang kita cintai pada saat ini. Yang kami hormati Amang Gembala beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Ibu pekerja di GBI Menteng Alam, kadang-kadang ya kurang ya, Alam Hotel ya. Kami dari jemaat menyampaikan sepatah kata dua kata untuk Bapak Ibu sekalian, secara khusus Amang Gembala dan pekerja. Dengan seizin Bapak Ibu jemaat, kalaupun tadi dikatakan mewakili, kalaupun saya mewakili, saya rasa ya tidak ada yang berlebihan dari situ, tapi dengan mohon, dengan sangat mewakili kita jemaat sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, secara khusus kepada Bapak Gembala dan keluarga dan Bapak Ibu pekerja di gereja kita ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelaksanaan kebaktian kita pada hari ini untuk mengawali tahun 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2023, tapi sesuai dengan khotbah apa yang disampaikan oleh Bapak pekerja dan juga Bapak Gembala secara khusus tadi menjelaskan kepada kita semua jemaat GBI Alam Hotel di dalam menghadapi tahun 2023 yang akan datang. Kami sebagai jemaat tidak akan takut, tidak akan khawatir, tapi kami akan percaya jemaat kita di GBI Alam Hotel ini mendapat sukacita untuk tahun 2023. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, secara khusus Bapak Gembala dan pekerja, kami jemaatmu, lihatlah Pak, lihatlah Amang, kami jemaat di sini bersatu hati itu berdoa kepada Bapak Gembala dan juga Bapak Ibu pekerja, kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu di dalam pelaksanaan tugas-tugas Tuhan. Dan kami mohon, jangan jemu-jemunya membimbing kami, menasihati kami, jemaat GB kita ini, sehingga kami jemaat GB ini bersatu untuk memajukan, mendukung Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan kami di GBI yang kita cintai ini. GBI Alam Hotel ini bisa berkembang untuk hari-hari yang akan datang. Inilah yang kami harapkan. Untuk itu Bapak Ibu Gembala dan pekerja, kami sampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Shalom. Mewakili para pengerja, kami mintakan tempat untuk Pak Tampu Bolon dari Diaken GBI Alam Hotel. Kami mintakan Bapak Hendra Sitepu oleh karena Pak Tampu Bolon sedang hilang suaranya ya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji syukur kita sudah melewati tahun 2022. Selamat tahun baru buat kita semua. Dari saya mewakili pengerja GBI Alam Hotel, tepuk tangan untuk kita semua. Kita boleh memasuki tahun 2023 yang luar biasa, di mana
mungkin selama tahun 2022 kami pengerja dan pelayan-pelayan Tuhan, kami sadar masih banyak kekurangan kami dalam melayani Bapak Ibu semua jemaat GBI Alam Hotel. Mungkin itu kami mungkin kurang ramah, kurang senyum, kurang lebih lagi mengajak Bapak Ibu untuk aktif di dalam FA. Ya, tapi harapan kami para pengerja, Bapak Ibu ikut bersama-sama untuk kita terlibat di dalam FA kita di GBI Alam Hotel. Saya sedikit mau sedikit kesaksian bahwa saya dulunya orangnya tidak bisa berdoa, ya, agak kurang berani untuk ngomong di dalam forum gini, tapi karena berkat pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa yang membimbing dan memotivasi saya, ya, jadi semua dibentuk di FA, ya, di FA kita punya FA mungkin Bapak Ibu bisa mengunjungi ketua-ketua FA untuk lebih aktif dan terlibat lagi untuk mau ikut di FA di 2023, karena tidak bisa kita pungkirin, ya, seperti yang dibilang Pak Gembala tadi, ya, bahkan mungkin kita sudah mendapat informasi untuk tahun 2023 itu katanya berat, kan seperti itu, ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau kata-kata berat itu kalau ditambahi dengan K di tengahnya itu akan menjadi berkat. Apa itu K itu? Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan, ya. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita menghadirkan Kristus, saya rasa seberat apapun, ya, itu akan menjadi berkat, ya. Kita pastikan, ya, seperti yang dibilang Pak Gembala dengan Pak Boris tadi, ya, bagaimana kita untuk bisa sampai ke seberang, ya, kita pastikan bahwasanya K tadi, Kristus tadi, Yesus harus bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, ya, di dunia, mungkin itu dalam usaha dan pekerjaan kita betapa banyaknya tekanan. Tapi kalau ada orang-orang di sekeliling kita yang mau untuk berdoa bersama kita, seperti saya secara pribadi, ya, berbagi firman Tuhan, sharing, ya, mungkin itu tidak akan terasa berat bagi kita, ya, sehingga kita boleh berkata, mungkin boleh satu lagu ada, saya suka ini, bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kita pastikan kita berjalan
di tahun 2023 ini atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi yang berikut ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami percaya hari-hari yang ada depan kami Tuhan pasti menyertai kami. Bahkan penyertaan Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih untuk persembahan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang diberikan hari ini Tuhan. Seluruh persembahan yang dibawa, Tuhan memberkati persembahan ini. Bahkan tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, pekerjaan, usaha, studi, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Tuhan yang memberkati. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar Tuhan kami akan menutup ibadah ini dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu, memberkatimu di awal tahun ini, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun ini. Berkat yang luar biasa akan turun dalam kehidupanmu. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum pulang Bapak Saudara, sekali lagi saya mengingatkan untuk ibadah kita selanjutnya ada perubahan, tadi sudah disampaikan juga. Untuk ibadah minggu-minggu selanjutnya maka kita akan ibadah di pagi hari saja ya. Ibadah 1 dan 2, ibadah sore itu kita gabungkan di ibadah pagi untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan seluruh pelayanan yang ada. Mohon disampaikan kepada jemaat yang lain supaya apabila ada ibadah sore yang biasa itu semuanya ibadah di pagi. Demikian, Tuhan Yesus berkati. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kiranya